Ada kebocoran nggak, ada banjir nggak. Nah, dari situlah nanti kita bisa menentukan kita mau level selanjutnya nggak gitu. Setelah seandainya ini kita udah clear nih, kita udah melakukan tes dan sampai tekanan yang kita inginkan nggak ada kendala, apakah sudah safety? Belum, karena kita nggak tahu kekuatan instalasi kita itu sampai titik berapa. Dan normalnya kita kan nggak membutuhkan tekanan lebih dari sekian puluh bar misalnya. Kalau seandainya tadi kita sepakat tekanan cukup sampai 15, 10 bar, ya anggap kita tambahin 15%, jadi kurang lebih di 11-12 lah ya. Harusnya tekanan lebih dari 12 kita nggak perluin gitu, supaya instalasi kita aman. Karena kan ada beberapa desain instalasi memang didesain cukup sampai sesuai kebutuhan gitu, gak diseperin banyak, karena memang sebagai desainer biasanya spare itu kan cuma 15% normalnya ya. Normalnya itu apapun itu, baik limit MCB, limit apapun itu, normalnya dia diseperin cuma 15%. Jadi ketika kita udah ketemu tekanan statis, ketemu tekanan kerja pompa, spare lah 15%. Nanti setelah ketemu itu, tekanan lebih dari itu, kita harus rilis lagi ke ground tank. Disitulah namanya ada perangkat safety valve. Ya, jadi safety valve harusnya ada di setiap instalasi pipe hidran ataupun pipe fighting kan gitu. Karena ya tadi kan kita nggak tahu nih pompa RPM-nya langsung berapa, kapasitas pompa kan masih didesain lebih daripada kebutuhan kan. Karena kalau bukan dari kebutuhan kan berarti nggak akan tercukupi kebutuhannya. Pasti didesainnya lebih dari kebutuhan, dan akhirnya kita harus menentukan kebutuhan kita. Berarti kalau kita udah tahu tadi tekanan statis, terus tekanan kerja pompa, tambahin 15%, di situ kita harus benar-benar pastikan si pressure si safety valve harus bekerja merilis lebih dari tekanan seandainya 12 kilo. Lebih dari itu harus rilis kembali ke ground tank lagi gitu. Normalnya seperti itu kalau sistem instalasi pipe hidran itu. Jadi setelah lebih dari 12 kilo dia akan rilis lagi ke ground tank. Itu dipakainya safety valve. Ada mungkin udah yang pernah lihat di sini safety valve? Belum ada yang pernah lihat? Mas Ahmad mungkin yang master di sini ya, udah lama ya. Ya, harusnya ada. Nanti kita lihat ke lokasi ini ya. Kalau buang ya, nanti kita lihat ke lokasi apakah ada atau enggak. Tapi menurut saya harusnya ada. Dan nggak mungkin karena itu standar dari instalasi pipe biasanya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal lihat lokasi, pastiin tekanan udah sesuai belum, terus safety-nya berfungsi apa enggak. Nah itu baru kita bisa tentukan langkah selanjutnya. Nah ketika sampai tadi safety udah berfungsi dengan baik juga, pastinya kan kita lebih ke nanti operasionalnya. Ada yang tahu operasional pompa joki seperti apa? Terus pompa main pump, diesel pump itu bagaimana? Ada yang mungkin bisa ini? belum makan yang ini. Belum ya. Nah, jadi kan tadi yang kita sampaikan kan kita baru mulai dari pompa joki ya. Pompa joki itu tujuannya menstabilkan. Berarti itu si pompa joki itu bekerja ketika tekanan turun, terus dia akan hidup sesuai. Biasanya kalau seandainya kita standby di 10 bar, dia turun dari 1 bar, dari 9 dia akan hidup lagi ke 10 bar kan gitu ya. Kurang lebihnya biasanya seperti itu. Nah, seandainya itu pompa joki udah hidup, terus bisa bisa kapasitasnya bisa sesuai kebutuhan dari 10 bar tadi, maka dia akan mati. Tapi ketika terjadi bocor yang besar ataupun mungkin ada yang buka pilar hidran, otomatis kan tekanannya turun. Mungkin kapasitas joki juga nggak akan sesuai kebutuhan itu.
Karena beberapa desain joki kan tujuannya untuk menstabilkan tekanan, nggak diperuntukkan untuk kebutuhan hidran ya. Rata-rata sih kalau udah buka valve hidran, joki udah nggak ngatasi. Mungkin kalau sprinkler satu, joki masih cukup. Tapi kalau udah buka hidran, nanti disitulah joki kan hidup terus, nggak ngejar tekanan tetap turun. Nah, ketika tercapai set point yang kita setting untuk pompa main pump, disitulah main pump akan nyala. Main pump nyalanya kan auto harusnya ya. Matinya auto nggak? Gimana? Manual. Ayo. Kenapa matinya manual? Biasa. Ayo kira-kira kenapa matinya manual? Benar jawabannya, tapi kenapa harus matinya manual? Coba jelaskan. Jadi gambarannya kurang lebih begini. Ketika pompa itu hidup, kalau seandainya settingan itu auto, kan dia hidup langsung hidup dengan kapasitas yang besar pompa main pump. Ya ada mati hidup. Auto. Kalau auto kan begitu, ketika tekanan tercapai dia kan mati lagi kan gitu. Jadi pumping kan jatuhnya. Masa dia pompa dipakai hidup mati kan nggak mungkin kan, pompa dengan kapasitas sebesar itu kan itu. Dan tentunya kenapa di setting harus matinya manual, supaya kebakaran itu bisa diatasi baru pompa itu dimatikan. Jadi kita nggak usah mikir pompa lagi kalau udah megang hidran kan gitu, lebih ke situ gitu. Kalau kita udah megang hidran masih mesti pompa aja itu apa enggak? Ya repot kan gitu. Jadi kalau kenapa pompa itu mati ya nanti tujuannya setelah semua selesai baru kita matiin pompanya kan gitu. Nah selain ya tadi secara teknis ya akan pumping ketika itu hidup secara auto. Kan ketika hidup auto kan tekanan naik lagi tuh. Ketika dia kena pressure ya mati lagi. Kan nggak mungkin seperti itu terus-terusan. Yang ada ntar yang megang hidran tiba-tiba pelan gitu ya lepas semua kayak gitu. Padahal kan hidran ketika baru nyala kan masih ada hentakan ada ini. Tapi kalau pompanya turun naik nyalanya ya bisa dibayangkan megang hidrannya nggak stabil kan gitu pastinya. Dan yang perlu diperhatikan juga megang hidran kan ada teknisnya. Mungkin nanti Mas Willy yang akan ngasih tahu caranya gimana megang hidran gitu ya. Yang intinya kan tangan kan harus begini kan enggak, karena kalau ada letak supaya tangan ini bisa handle kan gitu. Nah kurang lebihnya gitu. Jadi tujuannya kenapa nyalanya auto tapi matinya manual ya lebih ke kebutuhan. Kita akan pilih mana? Ibaratnya kan kita berpantang kalau rusak gimana? Ya daripada rusak gedungnya mendingan baik rusak pompanya yang kurang lebihnya begitu ya. Jadi seperti itu. Nah lanjut karena terus setelah seandainya diesel terus fungsinya diesel pump apa kan gitu? Kan udah ada main pump dan itu kalau udah nyala udah pasti cover kan gitu. Nah diesel pump itu ya benar sebagai backup ketika listrik sudah padam kan nggak mungkin pakai main pump yang sumber dayanya dari listrik. Nah, itulah fungsinya diesel pump baru di situ. Kalau kita bisa menjamin pasokan listrik aman, nggak usah pakai diesel pump gitu. Atau sebaliknya, cukup diesel pump aja deh, nggak usah pakai listrik ya nggak masalah, bisa-bisa aja seandainya mau seperti itu gitu. Tapi yang jelas di pipe hidran itu harus ada main pump. Main pump itu ya pompa yang utama ketika kejadian yang akan melakukan memompa air untuk kebutuhan pemadaman kebakaran itu. Itu seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin ini Pak Afif ya, karena kan kita dari awal mungkin kita peliti dari awal lagi ya, kayak mungkin teman-teman yang sudah paham statistik pressure itu kan untuk menentukan berapa pressure gedung tinggi. Nah itu mungkin bisa diperjelas lagi. Mungkin dari situ dulu lah dasarnya dulu. Itu sangat dasar. Kalau dari situ kita nggak memahami kan kedepannya juga agak susah. Mungkin diperjelas lagi di statistik dasar untuk menentukan gedung dengan 50 lantai itu statistik dasarnya, terus pengaturan joki main sama desainnya nanti seperti apa. Siap, terima kasih Mas Dian. Ya, memang
core-nya dari pump itu tadi static pressure memang. Kenapa static pressure itu penting? Bayangkan ketika static pressure-nya itu 10 bar seandainya, tapi tim setting pompa itu main pump nyala di 8 bar. Apa yang terjadi kira-kira? dan dorong Pak. Ya, benar, nggak turun tekanannya kan? Berarti kan konsekuensinya nggak nyala kan itu pompa. Tapi itu mungkin kalau di lantai atas. Ketika kita static pressure seanggap 10, terus kita setting 8, berarti tetap ada tekanan yang tercover kan? 8 bar itu tetap tercover sama pompa. Berarti kurang lebihnya kalau kita tadi per 10 meter itu 1 kilo, berarti 8 itu kurang lebih di 80 meter, kurang lebih juga di 20-an lantai. Mungkin 20 lantai ke bawah ketika ada kebakaran tercover karena setting pompa kita di 8 gitu. Apa yang terjadi ketika kebakaran di lantai 25? Nggak tercover karena tekanan di lantai 25 itu kan udah statiknya di 12. Atau kalaupun di 8 kan berarti nggak bisa nyala. Jadi kalau ada kebakaran di atas, walaupun sprinkler udah pecah, air nggak akan keluar karena pompa sudah berhenti, udah nggak ada pompa lagi. Dan disitulah pentingnya kenapa kita harus tahu yang namanya static pressure gitu. Ya, nah core-nya itu ya itu untuk menentukan supaya ketika ada kejadian kebakaran di titik terjauh, karena kan kita patokannya titik terjauh tadi, tetap ada tekanan dan tetap ada namanya pompa hidup. Makanya titik terjauh sebagai acuan, terus ditambah tekanan kerja pompa itu. Jadi kalau static pressure itu 0 di titik terjauh, terus tekanan kerja kan ditambahin aja. Dari diesel pump berarti harus di atas tekanan statik atau naikin 1 kilo. Carinya tekanan terjauh 10 berarti diesel pump nyala di 11. Nanti dari diesel ke main pump naikin 2 kilo supaya nggak terlalu dekat jarak ininya nyalanya. Berarti main pump akan nyala di 13. Seandainya kita static pressure-nya 10 tadi kan. Udah di diesel pump 11, dari di main pump-nya 13, jokinya harus standby di 15. Kesimpulannya berarti tekanan itu nggak boleh kurang dari 15. Statik setelah bukan statik ya, standby tekanan jadinya ya. Kalau tadi statik tekanan, ini sekarang standby tekanan ketika sistem itu auto harus segitu tadi, minimal ya 5 kilo di atas tekanan statis gitu. Jadi nanti supaya ketika ada kebakaran itu bisa tercover pompanya. Karena dengan demikian ketika ada kebakaran di lantai terujung, pipa pecah, sprinklernya itu tekanannya turun. Karena tekanan statis itu bisa sampai hidupin si diesel pump, jadi nggak ada isu. Nah, disitulah kenapa penting kita tahu tekanan statis. Dan caranya kan tadi yang seperti saya sampaikan, untuk ngetes tekanan statis seperti apa, pompa aja pakai joki pump sampai titik terjauh, di titik ujung tuh dialirin aja. Mungkin bisa dari drain sprinkler, bisa dari valve hidrannya yang di lantai teratas. Setelah keluar ada aliran air, pompa joki matiin. Nah, standby tekanan itulah yang dinamakan tekanan statis. Tinggal nanti ditambahin 5 kilo atau berapa sesuai kebutuhan. Karena kan nanti profil setiap gedung berbeda-beda. Mungkin di gedung ini ada 3 pompa yang berfungsi. Nanti di tempat lain ada cuma 2 pompa seandainya. Kan berarti profil nanti standby-nya kan beda gitu. Nah, itu sesuai kebutuhan aja nantinya. Terus yang jelas tekanan minimal damkar itu juga punya standar ya. Tekanan terjauh itu juga harus kurang lebih 5 kilo. Berarti ya memang konsekuensinya kita harus tambah 5 kilo di titik minimal 5 kilo di titik terjauh. Walaupun sebenarnya 5 kilo itu spare tadi untuk nyala pompa ya, kalau buat kita ya. Tapi buat damkar juga punya standar. Di titik terjauh itu harus minimal 4 atau 5 kilo tekanan standby-nya, supaya mereka yakin bahwa titik terjauh memang ada tekanan dan ketika ada kebakaran
Ada pertanyaan mungkin? Dari yang lain? Mungkin mengenai static pressure berarti udah clear ya? Static pressure itu per lantai kan 4 meter sesuai info ya? Ya kalau per lantai 4 meter ya nanti tinggal disesuaikan aja. Kurang lebih ini bukan patokan benar-benar angkanya setiap 10 meter 1 kilo. Sebenarnya ada rumusnya, cuman angkanya memang nggak jauh dari angka 10 meter 1 kilo. Nanti dilihat aja di Google aja. Tapi memang paling gampang biasanya dari patokan 10 meter 1 kilo. Karena angkanya nggak jauh dari situ. Mungkin 99, berapa gitu. Jadi kalau di pressure itu pressure itu 1 bar ya Pak ya? Iya, kilo 1 bar itu Kalau sama. 1 lantai berarti 1 bar atau misalnya ketinggian gedung itu ada. Kalau 1 lantai cuma 4 meter, kesimpulannya belum ada 10 meter ya. Tapi itu dihitung dari mana? Dari lantai dasar atau dari mana? Dari lantai dasar misalnya. Enggak, static pressure itu tadi dihitung dari titik terendahnya di mana? Kira-kira, teman-teman tahu nggak? Basement. Kenapa di basement? Kan di situ air Pak. Kontek. Ayo, dari titik mana? mungkin Kira-kira. kita hitungnya dari header paling bawah. Header pompa, ngitungnya dari header pompa. Karena kan standby tekanan itu tekanan terjadi karena tidak bisanya balik air instalasi itu ke ground tank kan. Dia terhenti di cek valve pompa kan. Seperti itu nggak kira-kira? Jadi adanya tekanan di instalasi hidran itu karena pompa itu hidup, setelah itu mati, kan air nggak balik lagi ke ground tank, ditahan sama cek valve. Disitulah mulai titik nol dari tekanan dihitung. Berarti kalau pompa kita berada di lantai dasar, ya kita nolnya dari lantai dasar itu. Kalau pompa kita berada di basement, yang ditentukan ya cek valve-nya tadi ya, cek valve-nya itu di basement, berarti kita nilai titik nolnya dari basement itu. Jadi kita ngitung nol sampai 10 meternya ya dari titik itu. Jadi kalau pompa kita ada di basement, ngitung nolnya dari basement tadi sampai 10 meternya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita tahu ini 10 meter 1 kilo. Mungkin kalau mau dipraktekin di rumah, kalau punya pipa 10 meter bener nggak sih 1 kilo? Bisa juga sih. Kalau 10 meter mungkin masih gampang ya. Kalau nanti udah lebih dari 20 meter udah susah cara membuktikannya kayak gitu. Terlebihnya kan seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin terkait static pressure? Kan banyak yang bisa dibuktikan dari termasuk nilai nolnya dari mana kan gitu. Ada lagi mungkin? Ya, baik. Atau udah paham berarti ya? Sedikit Sedikit udah paham. Agus mungkin ada pertanyaan? cukup saya. Jadi gimana? Tanya aja gak apa-apa. Anggap aja ini teman-teman aja. Karena saya sendiri secara dari trainer juga mungkin belum kapasitas saya. Lebih saya itu sharing apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya tahu. Nanti ketika pertanyaan yang ini saya nggak tahu, saya jadi PR. Suatu saat ketika kita tahu jawabannya saya sampaikan. Minimal ke Mas Dian lah, Mas itu jawabannya seperti ini kurang lebih gitu. Gak apa-apa kalau memang ada pertanyaan agak melenceng pun juga nggak masalah, kita masih bisa inilah gitu. Kalau mungkin ada pertanyaan di ini lain yang masih ada keterkaitan, nggak ada masalah juga gitu. Jarak speaker itu standar. Kalau jarak splitter itu kan tergantung dari si head splitter ya. Karena nanti beda-beda head, beda-beda jangkauan kapasitas air sama ketinggiannya. Ketinggian splitter juga mempengaruhi kan. Semakin tinggi otomatis kan daya sebatnya juga semakin luas juga kan. Nanti kapasitas itunya juga. Jadi mungkin secara fungsi berapa meternya detail secara defaultnya kayaknya saya belum tahu persisnya ya. Tapi
Gambarannya gini, kita ketika ada mungkin di sini udah pernah belum tes damkar? Beberapa sepeda sebelumnya. Kalau sepeda Belum mecahin sprinkler sama sekali ya? Ya, karena nanti selain dari profil kepala sprinkler, nanti dari tekanannya berbeda, nanti dampaknya juga berbeda. Makanya ketika kita anggap kalau kita sepakatkan kan ada standarnya Pak, 5 kilo tadi kan? Oke lah, standarnya 5 kilo. Mungkin kalau kayak gini tuh kurang lebih bisa di 2 sampai 3 meter diameternya itu masih tercover kalau dengan ketinggian seperti ini. Cuma kalau lebih tinggi lagi kan mungkin kan akan lebih menyebar lagi gitu ya. Nah sebenarnya kayak penempatan sprinkler seperti ini juga kurang efektif. Normalnya harusnya ini digeser ke sini supaya lebih maksimal kan gitu ya. Cuman kan balik lagi sesuai dengan kondisi tekanan yang ada dan sesuai dengan kondisi bangunannya, tingginya berapa, ini berapa gitu. Tapi nanti kalau untuk standar mungkin juga ada sih harusnya ya. Nanti coba saya cari lagi. Makanya tadi secara kapasitas sebenarnya saya juga belum ini, tapi minimal hari ini kita sharing apa yang kita tahu, teman-teman yang kurang lebihnya yang belum paham, syukur bisa kasih solusi. Setidaknya kalau belum bisa kasih jawaban, nanti saya buat PR, nanti akan saya sampaikan ke Mas Dian terkait jawaban yang belum terjawab di hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Mungkin pertanyaan lagi? Kalau untuk gagal fungsinya sprinkler itu apa penyebabnya? Gimana Pak? Penyebab gagal fungsi sprinkler. Penyebab gagal fungsi sprinkler. Oke, ini bagus pertanyaannya. Nah, gagalnya sprinkler itu kenapa? Kita tahu sprinkler bekerja bagaimana? Sprinkler itu kira-kira bekerja kalau ada apa? Boleh di ini ada yang tahu? Api. Ya. Api. Panas. Nah, yang paling tepat sebenarnya panas, suhu. Karena sprinkler itu ada macam-macamnya. Ada yang ini 40 derajat, ada yang 60 derajat. Bahkan ada di tempat tertentu sampai kalau yang di peleburan baja itu tinggi lagi kan. Karena kan kondisi normalnya ruangan itu kan berbeda-beda. Nah, akan gagal kalau sprinkler itu tidak sesuai dengan peruntukan. Contoh mungkin gini, di ruangan ini normalnya suhunya cuma 25. Terus kita pasang sprinkler yang 90. Ya dia akan berfungsi kalau benar-benar 90 derajat di titik sprinkler itu. Bahkan api itu kan kalau di sini terus ke situ kan belum tentu 90 derajat ya. Nah, makanya itu akan potensi gagal fungsinya sprinkler gitu. Makanya di situ kita harus memilih head sprinkler yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang jelas yang paling terendah di 40 derajat. Kalau ngeceknya Pak? Ya? Ngeceknya Ada di headnya. Di head. masalahnya kalau waktu di lantai 6 yang kebakaran itu nggak pecah itu. Nah tadi karena kan bukan karena api, tapi lebih karena di titik spot sprinkler itu suhunya berapa gitu. Iya. Nah, itu kan ada itu Pak paling Pak. Nah sebenarnya gini, nggak ada airnya, sprinkler itu berfungsi apa enggak kan ketahuan, pecah berarti raksanya. Kalau pecah terus nggak fungsi lain cerita. Jadi secara fungsi sprinkler berjalan, tapi pendukungnya nggak berjalan atau pompanya tadi nggak berjalan gitu. Jadi sprinkler itu nggak berdiri sendiri dengan ada sprinkler itu pasti aman. Percuma juga sprinklernya bagus sesuai dengan kondisi ruangan, tapi airnya nggak ada. Buat apa kan gitu? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi gagalnya fungsi sprinkler selain salah penentuan headnya, ya tadi instalasinya nggak berfungsi dengan baik, nggak ada airnya, pompanya nggak jalan. Jadi di sini begitu Pak. Iya. Saya lama di sini. Iya. Jadi tidak mengetes berhentinya di situ Pak. Ya. Nanti coba Bapak lihat lagi di situ kan ada derajatnya berapa gitu, disesuaikan aja. Tapi biasanya kalau di ruangan ini dipasangnya yang 40 derajat gitu. Masalahnya speaker itu pecah Pak, nggak air Pak. Nah, kalau yang lari kan jadi seperti Mas Dian sampaikan, mungkin bapaknya kayak gitu kan gitu. Kalau 2000 Nah, kita mulai dari step tadi yang saya sampaikan.
Bagaimana kita tahu splitter ini bekerja dengan baik? Pertama kan pastinya kita sebelum kita mecahin apa sih kita raba-raba mecahin splitter, kan kita bisa pastikan dulu ada airnya nggak di instalasi. Cara memastikan ada air nggak di instalasi kan gampang. Pertama, kalau ada pressure gauge-nya setiap instalasi setiap lantai ada, ya tinggal lihat dari situ kan. Kalau di situ ada, terus tinggal memastikan lagi instalasinya ada isolasi valve enggak gitu. Ada valve enggak di setelah pressure gauge tadi. Setelah pressure gauge tadi kalau memang secara struktur atau profil instalasinya enggak ada valve, ya berarti simbolannya pasti di instalasi itu ada air. Dengan melihat tekanan tadi. Dengan melihat tekanan juga belum tentu ada air kalau ternyata tekanannya rusak kan gitu. Pressure gauge-nya gitu. Ini kan banyak lah kita sebagai tim engineering, makanya tadi dibutuhkan namanya checklist yang sesuai dengan kondisi yang gitu. Nah, makanya kita mulai dari step per step gitu. Kita harus tahu basicnya dulu, basicnya dari pressure statis tadi. Dari situ kita mulai explore-nya tadi. Oh ini di sini ada airnya nggak sih? Paling gampang kan ada drain kan setiap lantai pastinya. Coba di drain dulu. Ada enggak? Terus dilihat pressure-nya turun enggak gitu. Ternyata di drain airnya keluar, pressure-nya tetap berdiri di sini. Nah, berarti pressure-nya rusak juga bisa. Jadi kan seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk menentukan, tapi memang nggak bisa sehari selesai. Kita bertahap, mulai dari tahu persis static pressure, nanti baru kita mulai step per step untuk pengecekannya. Dan seperti saya sarankan tadi, kalau nggak yakin dengan ini, nanti bocor banjir. Mulainya sedikit demi sedikit, naikin 1 kilo, dipantau 1 hari, dipantau lagi 2 kilo. Kalau udah, tetap nggak berani standby pompa. Setidaknya di pressure yang sesuai standar atau sesuai kebutuhan, dia udah bisa standby. Kita bisa amatin mungkin sampai 1 bulan nggak ada isu. Ya harusnya kita nyalain pompa pun nggak ada masalah, dengan catatan pompa udah terkalibrasi, pressure switch-nya nyala di berapa bar, terus mati di berapa, ini untuk joki ya. Kalau untuk diesel dan sebagainya tadi juga sama. Jadi kalau kita mau mulai nih, mungkin kan teman-teman, saya masih awam Pak di fire hydran. Saya mau coba cek di sini gimana caranya ya. Ya itu tadi, lokalisir dulu areanya. Lokalisir itu kan berarti kita coba di area ruang pompa dulu. Ruang pompa itu kan pasti ada valve keluar biasanya ya. Saya rasa mungkin tipikalnya sama di gedung ini maupun di gedung lain. Hampir semua yang saya asesmen itu seperti itu. Jadi sebelum keluar dari ruang pompa itu ada valve-nya dulu, valve utamanya. Berarti kita kalau mau mulai cek perangkat diesel pump atau perangkat tap-rating, isolasi dulu yang keluar supaya ketika ada kendala di instalasi luar kita nggak ada isu. Kita coba dulu satu persatu settingan pressure switch-nya, kondisi unitnya mesinnya gitu. Mungkin kalau di joki ataupun main pump elektrik bisa di manual dulu, itu enggak sih gitu. Kalau kita takut instalasinya nanti bermasalah, biasanya juga ada valve bypass yang ke ground tank. Jadi kita buka aja valve yang ke ground tank, bukan safety valve tapi valve bypass biasanya ada. Nanti kita coba sirkulasi dulu, melihat performa pompa, melihat kinerja pompanya sudah bisa berfungsi normal, bisa jalan, bisa sirkulasi normal, nggak ada isu, barulah nyeting pressure switch-nya. Nyeting pressure switch sama posisinya. Kalau mau nyeting pressure switch diesel pump mungkin takut kalau langsung pakai diesel pump atau main pump. Bisa disetting dengan joki pump. Dengan cara ya tadi pakai multi di namanya kontinuitas ya, tinggal dipakai skala ohm atau hambatan dan kabel yang ke pemicu yang ke panel elektrik pump ataupun panel diesel pump, di panelnya
powernya di off dulu, terus baru nanti pressure switch-nya di multi. Nah dia mulai kontak di tekanan berapa. Nah gitu caranya, biar wah ini nanti hidup diesel pumpnya kita takut, ya udah nyarinya kosongan gitu bisa. Jadi kalau memang kita udah memahami perangkat-perangkat yang ada di ruang kontrol, ruang pompa, saya rasa banyak cara untuk melakukan pengecekan, melakukan perbaikan ataupun menentukan ini udah berfungsi apa belum. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal tentukan tekanan turun 9 derajat 9 kilo kok belum kontak nih pressure gauge, berarti kesimpulannya ya nggak akan hidupin pompanya gitu. Nah jadi tinggal di setting lagi, kan di situ ada adjuster tekanannya berapa sama perbedaannya. Kan biasanya kalau pressure switch yang normalnya itu kan ada naikin atau nurunin tekanan sama diferensialnya, perbedaannya. Jadi dia nyala di berapa, off di berapa gitu. Kan dia nggak turun dikit nyala terus mati lagi, dia ada diferensialnya. Setting diferensialnya mau dijauhin atau dideketin. Kalau diferensialnya kita buat 1 kilo berarti dia turun sampai saat kita setting 9 kilo, dia akan nyala ketika 8 kilo karena diferensialnya kita setting 1 gitu. Kalau diferensialnya kita setting 2 kilo ya dia akan mati di 9 tapi akan nyala ketika 7 karena diferensialnya kita setting 2 kilo kan gitu. Jadi mungkin kalau static pressure yang biasa kita tahu kayak merek-merek Segonomia gitu ya, mungkin kalau di pressure yang lain mungkin ada perbedaan, tapi saya rasa sih sebagian besar pressure switch itu ya settingannya ada 2, settingan untuk menentukan tekanan sama diferensialnya berapa gitu, kurang lebih seperti itu. Itu untuk cara men-setting atau cara untuk melakukan analisa apakah pompa pipetting kita aman atau enggak gitu. Oh ya, terkait tadi jawaban splitter yang nggak berfungsi itu udah cukup mungkin atau masih kurang? Sama paling nanya batas waktu dan speaker itu sudah 3 tahun. Ada masalah dulu rasanya nggak? Apa ya susah dulu gimana? Setahu saya nggak ada masalah kadaluarsa karena rak saya itu kan relatif stabil ketika nggak pecah ya. Walaupun sampai kapanpun dia tetap sebagai air raksa yang dengan sifat dan ininya sudah ditentukan gitu. Maksudnya dia udah disetting di 40 derajat. Walaupun kita simpan bertahun-tahun asal nggak melebihi settingan itu ya akan pecah gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Dan saya rasa kecuali rusak ya, itu kayaknya secara visual rusak nggak ada kadaluarsa speaker. Sejauh ini sih yang saya tahu seperti itu. Nanti kalau memang mungkin ada regulasi yang harus diganti setelah sekian tahun supaya performa tetap terjaga, ya mungkin lain cerita karena kan kita lebih ke analisa sebagai tim engineer ya. Engineer itu kan kadang kan nanti berbentrokan sama namanya regulasi. Mungkin kita bisa menentukan itu aman kok, itu saya bisa pastiin alat saya aman bisa beroperasional. Tapi regulasi nggak seperti itu. Karena regulasi itu nanti kan untuk benar-benar meyakinkan, karena regulasi biasanya diambil umumnya gitu. Kalau ternyata itu kondisi di luar umumnya ya itu case khusus kan gitu. Itu nanti juga bisa berbenturan dengan regulasi. Contoh mungkin kalau pemerintah mewajibkan setelah 20 tahun harus dimusnahkan kendaraan motor gitu. Tapi kalau memang ini yang pakai orangnya bagus perawatannya atau mungkin mobil itu diem gak banyak dipakai, kan sebenarnya walaupun 20 tahun kan bukan berarti dia udah jelek juga. Karena dasarnya awal tadi ditentukan 20 tahun kan karena rata-rata 20 tahun itu emisinya udah jelek, makanya harus dimusnahkan. Sama halnya engineering ya berpikirnya seperti itu. Kita perawatan bisa aja kita jamin lebih dari itu karena benar-benar terawat ya. Tapi nanti kita bisa aja berbenturan dengan regulasi yang memang mengharuskan harus diganti, regulasi yang mengharuskan harus diremajakan atau seperti itu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kita sebagai engineering atau maintenance kan fungsinya adalah memperpanjang usia perangkat gitu. Berarti disitulah tolak ukur kita sebagai tim maintenance bisa berhasil atau enggak gitu.
Nah, disitulah berarti kinerja tim engineering benar-benar bekerja secara maksimal gitu. Itulah fungsinya tim engineering di situ. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait itu PR hidrat atau PR apa pompa perfecting dan atau mungkin masalah ya, teknis sedikit ya Pak. ya. Jadi untuk yang sekarang sering terjadi itu contoh untuk yang antara alarm sama apa namanya speaker ya. Mungkin secara alarm itu berbunyi. Ya, tapi ada mungkin katanya ada indikasi mungkin error lah mungkin dari sistemnya. Tapi error itu bisa nggak sih dari misalkan kita ngetes apakah dari alarm apakah asap atau smoke detector dia yang kayaknya kan nanti sama dinamika. Ya ketika nanti kita menyalakan asap apa namanya korek atau rokok itu bisa merangsang untuk apa namanya aktifnya atau tidak. Terus kadang tidak ada apa-apa pun bunyi. Itu kesannya jadi mungkin untuk yang saat ini yang mungkin sering diberi itu dua ya itu kadang-kadang ini tanpa ada indikasi yang jelas gitu. Ya terus yang kedua teknis kecil sebenarnya. Kalau misalkan kita mau keran, contoh misalkan kita mau ngetes dari sprinkler yang ada satu titik, apakah nanti misalkan di titik itu ada yang pecah atau keseluruhan nanti akan keluarin apa namanya pecah dia semua. Ya contoh takutnya kan kita nanti mau apa namanya trial untuk di basement dulu lah. Kita basement bagian-bagian di pun bukan masalah. Tapi kalau nanti begitu ini ternyata ini guru semua kan risiko. Saya nggak bisa itu. Nanti saya mulai jauh ya Pak. Ini kita melebar ke alarm berarti ya. Kita ke bahasan yang lebih luas lagi. Jadi proteksi kebakaran itu sebenarnya ada dua macam, aktif dan pasif. Proteksi kebakaran aktif itu apa? Proteksi kebakaran aktif itu yang memang fungsinya untuk benar-benar langsung sebagai tindakan untuk mengatasi kebakaran. Kalau pasif itu ya kayak rambu-rambu, kayak sign seperti itu kan pasif itu ya. Kalau fire alarm itu sebenarnya maksudnya juga di pasif karena hanya sebagai warning. Jadi sebenarnya banyak yang beranggapan bahkan mungkin teman-teman yang lain mungkin pernah punya pikiran itu kalau alarm terus nanti jadinya pemadam kebakarannya nyala atau sebagainya kan gitu. Padahal memang secara sistem antara fire alarm dan fire fighting itu terpisah. Walaupun nih alarm sampai jendela atau booming lift, ya pompa nggak akan nyala sebenarnya. Defaultnya seperti itu ya, kecuali di tempat-tempat tertentu memang diintegrasikan ya. Tapi kalau di gedung itu biasanya yang integrasi itu fire alarm hanya ke booming lift, tidak integrasi ke fire fighting ataupun fire hydrant gitu. Jadi ketika ada alarm, ya fire hydrant tetap berdiri dengan sistem yang tadi, dia akan nyala ketika tekanan berkurang. Jadi ada alarm 10 kali atau bahkan sampai general itu nggak mempengaruhi, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sering sih ada alarm false gitu ya, ada alarm palsu gitu. Sebenarnya alarm itu yang perlu kita tahu adalah alarm itu cara kerjanya seperti apa sih kan gitu. Karena kalau alarm itu kan biasanya komponennya beberapa macam ya. Kalau di gedung ini mungkin ada heat, ada smoke, ada break glass, ada close switch mungkin kalau ada. Ya kurang lebihnya kan sensornya itu. Nah sensor-sensor itu aktifnya seperti apa gitu? Atau trigger alarmnya terjadi ketika bagaimana? Ya kalau smoke itu karena memang namanya dia smoke detector, dia akan mendeteksi ketika ada gangguan asap di sekeliling detektor tadi kan gitu. Nah bisa mungkin asap itu bisa dari debu, bisa dari rokok, ataupun kalau api sih enggak Pak. Karena kalau api itu lebihnya kan panas, itu pun gak akan dideteksi sprinkler juga kalau kita cuma nyalain korek kan gitu. Jadi yang lebih tepat tuh karena smoke detector tuh biasanya karena asap ataupun karena debu. Karena asap dan debu itu kan kayak 11-12 ya. Jadi nanti mempengaruhi performa
baru itu apinya juga yang terkonsentrasi di situ. Dia juga sama kayak hampir mirip sama splitter, dia ada settingan berapa derajat untuk mulai aktifnya sesuai dengan spesifikasi yang ada. Nanti kita juga disesuaikan dengan kondisi tempat mana kita mau pasang gitu. Nah, jadi gangguan itu biasanya pertama ya karena memang ada gangguan asap, bisa dari rokok ataupun debu. Yang kedua, setiap perangkat itu kan semakin lama sensitivitasnya kan berubah ya. Bisa sensitivitasnya berubah itu semakin sensitif karena gangguan sistemnya dia. Jadi bisa aja ini udah mau rusak, makanya sering alarm atau sering kondisi itu. Nah itu sebenarnya sih panjang itu gini. Alarm itu kan biasanya satu gedung kan berapa titik sensor atau smoke atau heat atau gas ya. Nah yang jadi masalah juga banyak kan sistemnya di sini full address atau semi address mas? Address itu yang contohnya gini, kalau full address setiap titik detektor itu punya address atau punya alamat. Jadi di address di setiap itu. Kalau semi itu per zone ya, jadi addressnya di modulnya. Jadi seandainya terbaca address loop sekian, ini sekian gitu. Itu kan mewakili zone kan berarti semi address itu namanya. Nah itu berarti untuk pengecekannya agak lumayan susah karena kan ketika ada kendala di address tersebut, yang rusak itu nggak cuma modul yang di address itu, tapi keseluruhan ruang lingkup zone tadi kita harus pastikan semuanya, bisa dari detektornya, bisa dari instalasinya, bisa dari nilai tahanan yang udah mulai berubah gitu. Nah itu yang perlu dipastikan. Ya mungkin secara gampangannya dicopot satu persatu, dicoba kan di paling ujung pasti ada enover tuh atau resistor buat nentuin ini instalasinya bagus apa enggak. Kalau semua dilup-lup terus dikasih enover masih terbaca normal, gak ada isu, kesimpulannya yang bermasalah hanya di detektor smoke-nya. Nanti tinggal dimulai satu persatu dicek, diganti ataupun dipastiin, pasang dulu satu. Oh ini bagus, pasang lagi satu. Atau mungkin kalau mau gampang lagi, kalau memang itu terjadi alarm, terus kita bisa pastikan di silent tapi nggak di reset ya. Tapi biasanya kan ada sistem nanti homing di sekian atau general alarm sekian waktu ya. Kalau di setting seperti itu ya agak worry juga. Tapi seandainya tim bisa pastikan begini, satu standby di ruang kontrol fire alarm, satu ke lokasi yang dicurigai memang sering alarm. Ketika terjadi alarm itu di disable aja, tapi nggak di reset. Otomatis kan kalau di disable doang, yang melotot itu tetap melotot, biasanya seperti itu. Nah disitulah nanti oh ini yang bermasalah. Baru setelah tahu titik permasalahannya di reset, nah itu bisa di cleaning aja atau memang harus diganti. Seperti itu sih Pak, kurang lebihnya. Kalau untuk ke area fire alarm ya, jadi sebenarnya kompleks, tapi kalau kita mau bisa step by step. Sama halnya tadi fire hydrant tuh ya, kalau kita mulai langsung lihat secara sistem itu, gua harus mulai dari mana ya ngeceknya gitu. Tapi kalau kita mau parsial dari sini dulu, sini, akhirnya clear dengan step by step gitu. Butuh waktu memang, tapi setidaknya kita nggak pusing. Jadi kita lihatnya jangan langsung, kalau masalah itu jangan langsung dilihat secara generalnya. Kita lihat dari segmen-segmennya mana yang bisa kita kerjakan gitu. Nanti di situ jadi kita bisa melihat masalah itu, ya bisa lah kita gitu. Nggak langsung drop ketika lihat masalah besar. Dari mana nih ya? Yang paling penting adalah basic kita kuasai dulu. Kalau fire alarm ya tadi kita tahu fire alarm itu sensornya apa aja, cara kerjanya bagaimana, kendalanya nanti seperti apa kan kurang lebih juga sama gitu. Kalau kita udah paham basicnya, saya rasa ekspor ke yang lebih expertnya lebih mudah gitu. Karena ya semuanya berawal dari situ kan. Hari ini kita baru ketemu namanya
semua detektor. Nanti sampai detektor bisa dipecah lagi. Ada yang base-nya photocell, ada yang base-nya ion apa gitu ya. Itu jadi yang benar-benar kalau yang dulu kan masih pakai apa radioaktif. Nah nanti bisa aja berubah ke sistem yang lainnya, itu baru dari sisi semua. Tapi pada dasarnya semua itu kan berfungsi untuk ngontakin jalur supaya oh ini ada gangguan di sini karena asap atau apa enggak. Bisa aja nanti semua kita ubah jadi trigger push button karena kita melihat api kita push button kan gitu. Itu kan sama halnya di brigas, kurang lebih kita disediakan brigas untuk eksekusi itu kan gitu. Kita lihat nih, oh ada kebakaran di lantai ini, sedangkan alarm nggak bunyi ya, kita ini supaya berharap yang ada di lokasi itu notice bahwa ada masalah atau ada kendala di lantai lain, setidaknya seperti itu supaya ada persiapan untuk evakuasi. Nah jadi seperti itu step by step-nya. Terus tadi apa lagi ya Pak? Oh iya, untuk pengecekan sprinkler ketika kita lakukan di lantai ini apakah ada pengaruhnya ke lantai lain? Saya rasa harusnya enggak, karena seperti yang kita sampaikan tadi, sprinkler itu kan independen pecah berdasarkan suhu atau kata Pak Agus tadi kan panas ya. Nah selama di tempat lain nggak ada trigger yang sama dilakukan, nggak ada masalah. Cuma masalahnya adalah ketika sprinkler itu pecah, dia akan men-trigger untuk pompa nyala. Ketika pompa nyala itu memang instalasinya ada kendala, kan pasti ada kejutan tekanan yang berbeda tuh. Terkadang itu mempengaruhi tempat lain. Lebih bukan karena terpengaruh kita mecahin sprinklernya, tapi lebih karena ada pergerakan perubahan air atau perubahan tekanan sehingga di tempat lain itu terefek gitu atau terjadi kendala lain gitu. Normalnya kalau instalasi nggak ada masalah terus semuanya aman, Bapak ngecek di sini yang lain nggak ada masalah. Nah, ya makanya tadi ketika kita takut kayak gitu, isolasi dulu aja yang kita takutkan. Contoh, kita takut nanti kita nyoba di bawah lantai atas terkendala, ya tutup aja kalau memang ada ya. Tapi kalau nggak ada, harusnya kan ada setiap lantai tuh sprinklernya. Kalau kita takut nih mau di basement tapi takut di atas bermasalah, setiap lantai kita tutup dulu supaya kita lebih yakin, oh ya kita mau nyoba di basement supaya nggak terimbas ke lantai atas gitu. Tapi normalnya nggak ada, karena memang sprinkler itu kan independen, dia hanya membaca suhu yang benar-benar di sekelilingnya si air raksa gitu. Selama di situ panas yang sesuai tadi 40 atau lebih ya berarti baru pecah. Seperti itu sih Pak. Mungkin atau udah cukup atau ini? Praktek sih. Iya. Bisa sih, ya. Cuman kalau praktek mungkin hari ini kali ya. Iya. Kita kalau mau praktek kan butuh prepare, butuh pengenalan lokasi dulu. Lokasinya mau seperti apa kita harus pelajari dulu. Jadi kalau ada gambarnya lebih baik hasilnya gitu ya. Kadang di hasil juga nggak update ya. Tapi setidaknya teman-teman yang ada di lokasi ini benar-benar menguasai medan gitu. Usahakan sebagai tim teknisi itu sebelum ekspor kemana-mana tahu dulu medan gitu ya. Kita mau barang itu tahu dulu medannya seperti apa gitu. Jadi instalasi sprinkler itu topologinya seperti apa sih? Dari ruang pompa larinya kemana, ada valve di mana, ada PRP di mana, ada hidran di mana, tahu dulu. Karena kalau udah tahu lokasi tersebut, nanti kita bisa memetakan, oh kita mau coba di lantai sekian supaya kita nggak terimbas ke lantai-lantai ini, kita tutup aja ini di sini kan gitu. Jadi kita udah kuasain gedung ini. Jadi kita udah kuasain semua lah. Minimal lapangannya ya, bukan teknisnya ya. Lapangannya itu maksudnya bisa instalasi airnya, bisa instalasi listriknya, bisa instalasi AC-nya, apapun itu. Kalau kita udah kuasain lapangannya dulu, setidaknya kalau kita udah tahu persis jaringannya seperti itu, kalaupun keraguan
kondisi di sini, mana yang harus saya lakukan, nah seperti itu. Kalau kita nggak berani menentukan apa yang harus kita lakukan, tapi kalau kita sudah menguasai lapangan, setidaknya bisa minta bantuan yang mudah kan gitu. Kayak cerita kita nggak tahu apa-apa, minta bantuan apa yang harus kita bantu kan gitu. Yang ada bisa jadi bantuan dari luar juga salah instruksi karena memang nggak tahu persis kondisi lapangan gitu. Bisa jadi kan, oh kondisi ditutup di valve-nya karena memang ada kebocoran di atas, dan terus nyata tiba-tiba, wah ini ada kebakaran, tapi di gedung lain, ininya gimana ya? Nah, ternyata kalau dibuat ini soal banjir, padahal nggak kebakaran gedungnya gitu. Karena ya memang kita nggak menguasai medannya gitu. Dan yang penting itu selain basic, ya kuasai medannya atau lokasinya gitu. Lokasinya di gedung ini setiap hari ya, mungkin hari ini saya melihat instalasi piping, besok kita bisa tahu instalasi air bersih, air kotor. Kelihatannya simpel, tapi kalau kita tahu itu, yakin itu akan lebih mempermudah pekerjaan kita. Tapi kalau kita nggak tahu itu padahal paling biasa gitu ya. Tapi nanti ya kerepotan sendiri. Contoh ada banjir di sini, kita mau tutup dari mana? Kita nggak kenal nih lokasinya, valve-nya di mana, ininya di mana. Nah seperti itu. Mungkin sebagai yang baru di sini, ya mengenal lapangan itu yang penting. Lalu masuk ke sistemnya, ke teknisnya gitu. Yang penting lapangannya udah tahu dulu. Syukur-syukur ada gambar dipelajari ini arahnya dari mana. Nah, itu bisa membantu. Ada mungkin pertanyaan lagi? Atau mungkin udah lebih expert mungkin ya di sini ya. Pengalaman dari yang itu. Atau mungkin ada ya benar pengalaman yang di sini masih dalam pertanyaan, boleh coba di sharing. Barangkali saya pernah mengalaminya gitu. Ini bukan saya ini, atau mungkin intinya bisa di sharing gitu. Nah, kalau pengen pengecekan hidran di koridor atau yang di luar itu maksimumnya berapa lama ya? Atau kapan tuh? Ya. Untuk inspeksinya gitu. Kalau pengecekan secara visual harusnya setiap hari Pak. Setiap hari itu memastikan apa? Ya bisa aja kita udah yakin sistem kita bagus, ternyata selang hidrannya nggak ada. Kalau flashing itu berapa? Ya. Flashing hidran itu. Kalau flashing hidran ya lebih baik sih bisa kalau memang di sini nggak ada kayak ini ya, kita itu jarang ya di sini ya perubahan itu ya. Ya mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali sih boleh aja flashing. Cuman kalau kita pengalaman di gedung kita tuh hampir beberapa bulan tuh di lantai tersebut ada ini ada fit out, ada perubahan layout, ada ini yang harus drain sprinkler kan gitu. Jadi mungkin kalau di tempat saya nggak perlu itu karena kan ada kondisi yang memang sudah menciptakan tadi flashing itu. Cuman kalau di gedung-gedung yang relatif nggak ada perubahan, ya memang perlu sih sesekali dicoba. Mungkin bisa jadi gini, secara sistem semua bagus, tapi karena udah lama bener di atas head sprinternya, akhirnya juga percuma nggak bisa ngalir juga kan gitu. Itu sih sebenarnya juga make sense ya. Cuma memang agak susahnya gini. Ketika udah terjadi endapan, rata-rata kan posisi sprinkler itu kan udah turun. Kalaupun kita drain, kan nggak mungkin habis sampai titik sprinkler ya. Jadi sebenarnya nggak efektif juga kalau menurut saya kita drain pun setiap berapa saat gitu ya. Karena nanti kan endapan itu udah terlanjur turun di setiap pipa yang vertikalnya itu. Kan kalau kita drain kan pasti yang pipa horizontal yang bisa keluar. Kecuali kita drain satu-satu dari sprinkler gitu. Ya lebih kayaknya itu nggak ini juga sih, nggak menolong kalau menurut saya sih, karena memang pakai hidran ya. Main hidran ya kalau memang. Ya kalau memang main hidran bisa Pak. Cuman ya tadi mungkin yang dimaksud Masnya kita sesekali kita sirkulasi supaya mungkin endapan keluar kan gitu ya. Tapi kan yang terjadi kalau sprinkler ini kan biasanya kan setelah main line utama yang lurus kan ada yang turun. Nah fasilitas drain itu kan pasti yang hanya di
horizontal. Nggak mungkin yang turun bisa ke drain kan gitu. Sedangkan endapan itu pasti terjadi kan yang di vertikal, yang udah di itu. Ya nggak mungkin kita bisa drain juga, percuma juga gitu. Kurang lebihnya maksud saya sih seperti itu. Jadi di drain pun nggak akan memastikan endapan itu bisa hilang gitu. Karena kan endapan itu terjadi di titik vertikalnya itu, kecuali memang ada relokasi, ada ini masih ada perubahan dari drain itu, dari si endapan itu. Ini sih seperti itu kalau yang saya tahu ya. Cuman ya mungkin kalau ada regulasi yang mengharuskan ya balik lagi, kadang itu kan berbenturan dengan regulasi. Tapi sejauh ini sih kayaknya pengedrainan ini belum ada regulasinya gitu. Jadi lebih ke ya kalau di hidran sih boleh-boleh aja untuk memastikan ya. Tapi kalau di sprinkler sih nggak signifikan mungkin. Ada lagi mungkin? Ya Pak. Ya. Kapasitas grounding Pak, kemudian itu gimana Pak? Ya, jadi gini, kalau kita bicara lagi terkait kapasitas grounding yang paling ideal itu berapa sih? Ya. Nah, kita harus tahu benar-benar golden waktu terbaik untuk pemadaman itu berapa menit kan gitu. Kan kurang lebih kan gitu. Kita kalau nggak bisa menyelesaikan kebakaran itu dalam sekian menit, kesimpulannya kalau kurang lebih kalau nggak salah itu di 10 sampai 15 menit kalau nggak salah. Habis saya Pak. Enggak, kita seandainya udah melakukan itu lebih dari itu tetap nggak berhasil, kesimpulannya kita udah nggak berhasil gitu. Dalam artian kita ini udah melakukan pemadaman nih, anggap 10 menit nih pakai hidran, ternyata nggak bisa ngatasin itu. Nah, berarti kesimpulannya kita sebenarnya udah nggak mampu. Kesimpulannya berarti kurang lebih kapasitas grounding kita itu ya minimal bertahan 5 sampai 10-15 menit ketika dipompa. Nah, kita tahu bisa nggak itu bertahan ya? Kita lihat dari kapasitas pompa sendiri. Setiap pompa kan nanti ada data teknisnya tuh. Ada berapa GPM. Kalau GPM itu berarti galon per menit. Ada yang liter per menit juga ya, kalau nggak salah ya, meter kubik per ini juga ada. Nanti tinggal dilihat aja di kapasitas pompanya. Kapasitas pompanya berapa supaya kita bisa cover 15 menit butuh berapa airnya. Nah disitulah minimal grounding kita harus ada. Ya, makanya tadi kurang lebih kapasitas grounding kita ya harus cover ya maksimal 10 menit 15 menit untuk pemadaman itulah. Karena kalau lebih dari itu kita udah nggak bisa atasin pastinya juga sama bohong gitu. Ini saya bagus sekali jalan habis Pak. Nah itu yang jadi masalah juga. Benar. Berarti ketika kondisinya seperti itu, kita juga harus melakukan kajian ulang terhadap kondisi perangkat hidup kita. Seandainya kita sebagai tim engineering menemukan hal yang demikian, minimal harus kita sampaikan ke yang punya gedung. Setidaknya kita lempar tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa udah bukan tanggung jawab kita gitu. Setidaknya kita udah lempar itu tanggung jawab ke yang punya gedung gitu. Jadi kita ada kajian, kita kirim bahwa ini kebutuhan grounding tidak mencukupi ketika untuk melakukan pemadaman dengan catatan ya tadi kita sampaikan kebutuhan pemadaman kita kurang lebih dalam 15 menit sekian kubik misalnya. Terus kapasitas pompa udah sekian. Nah, ternyata grounding nggak cukup. Nah, itu perlu diadakan menambah grounding dan sebagainya. Nah, jadi ya itu dari item per item kita harus analisa, kita harus sesuaikan kebutuhan. Ada mungkin belum cukup atau gimana? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti dilihat tadi kapasitas pompanya, terus dilihat kurang lebih harus mampu sapet 15 menit lah maksimal lah gitu ya, kurang lebihnya lah ya. Karena ya tadi kalau bapak melakukan pemadaman 15 menit belum berhasil kan bisa disimpulkan kayaknya nggak akan berhasil juga gitu. Itu udah harus minta bantuan jatuhnya gitu. Nggak mungkin harus berdiri sendiri terus dengan kondisi seperti itu, udah tak mampu berarti. Ada pertanyaan lain?
Secara cara kerja si detektor asap itu kan kayak foto sel gitu Pak. Jadi dia kan ada transmitter, ada receiver mungkin gitu kurang lebihnya. Jadi kondisi di udara itu dia di foto atau di apa lah, kalau memang foto elektrik kalau cara kerjanya seperti itu kurang lebihnya. Nanti ketika ada gangguan di udara itu, jadi anggapnya itulah yang menyebabkan deteksi, karena memang sebagian besar gangguan di udara itu kan asap. Karena debu itu kan sama halnya yang mengganggu, mungkin nanti antara si pembaca si pemacar sama penistaan itu kan akan ada perubahan intensitas mungkin ya secara penerimaannya. Nah disitulah yang mengakibatkan alarm gitu. Karena debu sendiri ketika terkonsentrasi sama udara sebenarnya hampir mirip kayak asap juga kan. Asap itu kan polutan udara, sama halnya debu kan polutan udara juga. Jadi ya mungkin ya seperti itulah cara kerjanya. Memang yang kita tahu smoke detector itu bisa terganggu karena ada debu. Nah, debu itu dalam artian di dalam konsentrasi udara ada debu yang tidak seperti biasanya ya, atau sama asap kayak gitu. Nah, mungkin cara kerjanya seperti itu tadi. Ketika ada gangguan itu berubah intensitas pembacaannya. Jadi dianggapnya ada gangguan gitu. Ya seperti itu. Terus juga untuk penanganannya kan tadi di lokasi step by step sesuai yang tadi saya arahkan gitu. Karena yang pastinya sih kita harus paham dulu cara kerja alarm itu seperti apa gitu. Kalau kita bicara di sini zoning atau namanya itu semi addressable, itu kan berarti cara kerjanya dia di zoning itu kan berarti alamat yang nanti ketika dia tertrigger, alamat itu di lantai sekian. Tapi yang men-trigger itu kan bukan si modul yang di zoning tadi, lebih ke detektor itu. Makanya satu zone itu larinya kemana aja, instalasinya yang masuk apa aja bisa jadi kan nanti ada semua ada head kan gitu ya, ada head detektor. Kalau memang sebenarnya kan dia dibaca sampai ke titik terjauh end of line yang resistor itu. Selama tahanannya masih di end of line nilainya, end of line itu biasanya kan di 47 kilo ya. Mungkin sama kali di sini ya, kurang lebihnya 47 kilo ohm. Nanti tinggal dicek lagi aja end of line-nya berapa. Kalau mau nyoba ya tinggal tadi dipastiin ketika ada gangguan disable dulu. Kalau memungkinkan dengan cara itu, terus kita masih bisa menemukan yang melotot, ya berarti langsung di titik itu yang bermasalah. Tapi biasanya kan ditentukan tuh kalau setelah alarm, kalau di tempat saya ya, mungkin di sini beda atau nggak tahu sih. Kalau di tempat saya, kalau terjadi alarm tidak ada tindakan selama 10 menit, maka general alarm gitu. Mungkin di sini lain atau seperti apa ya, nanti dilihat aja atau ditanyakan ke prinsipal fire alarmnya ya. Masih ada kan Mas Akbar? Yang prinsipal fire alarm yang ngerjain fire alarmnya masih punya kontak? Ya, maksudnya setting di sini seperti apa alarmnya? Apakah setelah ada alarm sekian waktu akan menimbulkan general alarm, atau general alarmnya perlu tindakan kita sendiri atau gimana? Kan ada yang seperti itu. Jadi kalau alarm itu untuk melakukan general alarm di tombol atau manual, ada beberapa gedung yang dibuatnya seperti itu. Jadi general alarm itu nggak secara otomatis. Bahkan di Damkar pun juga sekarang ini regulasinya general alarm itu harusnya nggak otomatis karena butuh namanya disposisi dari pemegang wewenang gitu. Jadi kita mau general apa enggak itu kan sebenarnya harusnya ada disposisi lebih baiknya. Karena kan terkait general itu kan nanti harus ada plottingan untuk evakuasi dan yang lain-lain. Tapi kalau dulu karena mungkin mikirnya yang namanya terjadi kejadian emergency seperti itu mungkin udah sibuk masing-masing, makanya dibikin auto ya gitu. Cuman kalau sekarang tuh kadang kan ketika ada kejadian kebakaran saat itu di lantai 5 kan nggak harus yang lantai 2 tuh turun langsung, mungkin kasih kesempatan yang terdekat dulu dengan kejadian untuk evakuasi terlebih dahulu kan seperti itu. Jadi supaya ketika dibuat manual itu bisa diarahkan gitu untuk evakuasinya. Jadi nggak saling berebut atau apa gitu, supaya potensi kerugiannya nggak semakin besar gitu.
kalau memang air mineral itu dilakukan secara manual gitu. Tujuannya lebih ke situ sih. Tapi kalau secara auto lebih mempermudah supaya ketika ada kejadian ya dengan otomatis orang harus evakuasi setelah 10 menit seandainya nggak ada tindakan. Di situ lebih kayak harus memastikan ketika alarm 10 menit nggak ada tindakan itu bukan berarti didiemin karena ketiduran ya. Yang sebenarnya harusnya tujuan awalnya ketika di-setting 10 menit itu general alarm, ketika 10 awal deteksi alarm, tim udah naik, ternyata kebakaran beneran. Kan kontak ke bawah, udah ini kebakaran beneran, jangan di-reset gitu. Kurang lebih kan harusnya seperti itu. Tapi yang udah-udah karena itu sistem secara auto, pas ketiduran pun akan terjadinya ke general gitu. Harusnya kan secara normalnya ketika alarm, tim ngecek ke lokasi, kalau memang alarm beneran ya udah nggak usah di-reset karena memang ada kondisi emergency beneran. Tapi kalau ternyata cuma gangguan ya di-reset. Nah, kurang lebih kan fungsi alarm seperti itu sebagai pendeteksi awal ketika ada gangguan ataupun ada emergency, keadaan darurat seperti kebakaran. Nah, kalau alarm kan lebih ke kebakaran seperti itu. Terakhir Pak, Ya. kalau misalkan ini mungkin ada pengalaman sebelumnya terkait kita kan di sini ada hidran sama apa? Iya. Ketika contoh kayak kejadian sebelumnya itu di satu lantai itu terbakar. Tapi kan kondisi hidran itu tidak fungsi otomatis. Ya sementara kita ada apa? Ya sebenarnya dalam satu lantai antara hidran dengan apar sebanding itu berapa jumlahnya sih? Kalau yang saya tahu kan kewenangan kita dalam mengatasi kebakaran itu sampai yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan apar ya. Kalau kita pakai hidran, walaupun kita mungkin kalau di area lantai itu bisa karena secara kapasitas hidran masih 1 inch ya. Karena kalau 1 inch itu masih boleh lah untuk kita. Tapi kalau udah hidran pilar yang 2 inch itu kan harus sudah terlatih gitu. Nah, sebenarnya gini, ketika kita ada kebakaran, ya tadi golden age atau berapa itu waktu yang tadi yang baik, itu kalau kita bisa selesaikan udah selesai gitu. Tapi kalau kita udah lakukan penanganan awal dengan apa seandainya ternyata nggak menangani masalah, untuk menentukan pakai hidran itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi konsekuensi ketika kita pakai hidran itu kan banyak tuh ya. Berarti pertama, karena itu base-nya kita air, kita ada potensi salah nyiram, bisa fail ataupun perangkat office yang akan rusak, atau fatalnya ketika itu terkait dengan kondisi elektrisiti yang ada di ruangan tersebut masih aktif, kan bisa fatal tersengat listrik kan gitu ya. Ya idealnya memang ya konsentrasi kebakaran itu sebisa mungkin efektif mungkin bisa terjangkau sesuai luasan aja. Kira-kira kalau memang ruangan itu aula besar tapi untuk menuju ke fire extinguisher atau apar itu gampang, mungkin 1 atau 2 cukup. Tapi kalau ruangan itu tersekat walaupun kecil, kan itu sebenarnya efektifnya per ruangan mungkin butuh kan gitu ya. Kalau lebih ke akses untuk mendapatkan si apar itu mudah apa enggak? Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi ketika ada kejadian emergensi, kita bisa eksekusi lebih cepat, lebih tujuannya kan ke situ ya. Nanti terkait jumlah ya balik lagi terkait profil ruangan, terkait kondisinya. Nah itu di situ ternyata mudah terbakar tempat-tempat kertas atau apa ya mungkin akan lebih baik disediakan lebih banyak kan gitu. Cuma memang kalau menurut saya ya tadi selain lihat topologi ruangan adalah di situ banyak bahan yang mudah terbakar, terus jenis bahannya apa, karena apa sendiri kan juga macam-macam. Ada yang untuk hanya untuk bahan-bahan kayak kayu dan sebagainya gitu, ada yang memang khusus kalau kayak ada gas atau minyak kan gitu kan itu juga beda lagi kan gitu. Intinya sih kalau menurut itu memang saya pribadi juga pengetahuannya masih belum
Tapi setidaknya kalau kita berpikir secara naluri atau estimasi, sebenarnya ya gimana caranya memudahkan untuk dapat akses ke apa tersebut ketika ada kejadian. Ya kita bisa petakan ketika ada kejadian di sana tuh, apakah bisa kita handle apa dengan ke arah sana gitu, dengan sejauh itu kan gitu. Nah itu mungkin pertimbangannya seperti itu sih kalau dari saya sih Pak. Ya mungkin selebihnya nanti kita coba cari jawaban yang lebih pas lagi ya, atau lebih standar lagi, karena memang tadi yang saya sampaikan, saya belum expert di bidang ini sebenarnya, lebih kayak sharing knowledge saja yang saya tahu, tapi ya kurang lebihnya dari teman-teman nanti bisa eksplorasi atau bisa mengembangkan dari apa yang sudah saya sampaikan, sekiranya akan lebih baik seperti apa, dan nanti ada dulu yang bisa diambil. Itu aja sih Pak Sar. Ada pertanyaan lagi? Iya. Udah ini ya, udah ngantuk ya. Udah keluar. Tempat bagus kalau makan. Iya. Kalau jam berapa ini Mas? Dari mana juga Ge? Oh nggak berasa ya, udah jam 12 lebih ya. Saya pikir masih jam 10. Iya. Ya, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan untuk sesi ini kita cukupkan dulu ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sharing tadi, dan pastinya semoga juga dari tim engineering khususnya di BPS, umumnya di seluruh set TKL semakin lebih baik lagi, dan punya kenaikan secara knowledge atau pengetahuan ya, jadi bisa bermanfaat di kemudian hari, karena ketika kita ekspor di bidang tertentu maka kita bisa menentukan langkah berikutnya gitu. Tapi kalau kita nggak mengetahui itu ya kita terjebak di kondisi itu kan gitu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ketika kita paham, kita bisa melakukan step berikutnya, apa yang harus kita lakukan itu kita terukur gitu. Itu aja mungkin yang perlu digarisbawahi. Semoga buat teman-teman semua semakin sukses kedepannya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih hidup nggak nih? Masih. Masih. Masih Mas. Foto saya Mas, ini Mas. Terima kasih. Gimana?